Halo, assalamualaikum. Beralih ke kami akan tak bertambah lainnya. Invite bagi pembuat. Jadi hari ini kita mau sharing. Kita bertemu lagi di Observasi 20. Pembuat. Kita mau sharing tentang ya siapa bilang sih stigma kepada disabilitas itu nggak bisa diredam, karena banyak banget orang-orang yang menganggap bahwa disabilitas itu tidak bisa apa-apa dan disabilitas itu ya hanya bisa berdiam diri di rumah tanpa bisa melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya banyak banget kok disabilitas yang sukses. Ini di sini ada mama aku. Halo, sambil nunggu yang lainnya. Banyak banget disabilitas yang sukses terus bisa berkarya gitu. Nah, termasuk nanti saya akan berbicara dengan narasumber kita, namanya Kak Eka Pratiwi Taufanti. Nah, Kak Eka ini berhasil nih dapat beasiswa untuk melanjutkan S2 di Australia. Nanti kita akan mendengar gimana sih kisahnya seperti itu. Sambil menunggu narasumbernya, kebetulan Kak Eka-nya sudah bergabung. Kita langsung undang aja ya. Eka garis bawah tahu. Eka undang. Orang yang siarkan langsung. Halo Kak. Kok nggak ada sih? Halo Kak. Masa? Ini ada sebentar. Suara aku kedengeran kah di sini? Soalnya takutnya kita ada kendala koneksi. Karena di sini juga lagi hujan. Coba sebentar. Oh. Halo Kak. Halo Rahel. Hai. Rahel, ini kan aku sebenarnya ada tripod, cuman kan aku landscapein gitu. Aku nggak tahu deh kayak orang-orang ngelihatnya jadi kayak gimana ya. Maksudnya yang nonton kita gitu loh. Biar Gimana Kak? ini kan aku kan ada tripod nih biar nggak goyang-goyang. Tapi kan aku tidurin handphonenya. Cuman kata tante aku Rahelnya jadi kelihatan tiduran kan. Cuman aku nggak tahu kalau audiens lain di Instagram mereka tuh kayak gimana gitu loh. Oh. Ininya tampilannya. Apa? Kalau di aku gimana Kak? Ya udah seperti biasa. Biasa Kak. Tapi ini lagi aku pegang soalnya, belum aku. Iya bisa sih. Kayak iya tapi coba bentar. Ini headset di karena iya kan karena bolongan bangku. Kita bisa berdiri. Terlalu jauh Wait. bawah. Betul. Ntar ya Rahel ya, ini soalnya. Oke, nggak apa-apa. Biar enggak. Ya, oke. Sampai kaki. Ya. Yes, pasti. Iya, Sampai Eka kaki. cantik sekali. Salam kenal dari Tante Cici. Halo Tante, iya makasih. Iya. Iya, Ya, Rahel juga cantik. Terima kasih. Mau memperkenalkan, nah jadi siaran langsung hari ini kedua gadis yang cantik-cantik ini adalah tunanetra ya. Nah tapi wah hebat-hebat semua ini. Apalagi Rahel katanya mau seperti Kak Eka bisa dapat beasiswa ke luar negeri gitu ya. Baik. Iya, bisa dong pastinya. Iya, Tante tinggal ya, silakan dilanjutkan. Oke, Mana ada dah. tante ya? Tante. Iya. Iya, Salam kenal. tantenya. Salam kenal. Salam kenal tante. Iya, baik. Silakan tante. Oke, Matanya Kak. kemana Kak Dito? Betul. Coba gitu. Oke, iya Rahel. Yap. Oke, nah sebelum aku tanya-tanya nih, kakak bisa memperkenalkan diri nggak Kak? Kakak itu sebagai perwakilan dari usia berapa gitu, terus gimana? Karena tadi karena berhubung masalah koneksi, jadi orang-orang bergabungnya pas kakak udah mulai masuk gitu. Nah, coba kakak bisa
bisa memperkenalkan nggak apa ya ibaratnya profil singkat kakak lah gitu. Oke. Oke, hai semuanya. Nama aku Eka. Lengkapnya Eka Pratiwi Taufantih. Lahirnya di Brebes, Jawa Tengah. Cuma tinggalnya sekarang di Adelaide, tapi domisili udah pindah ke Pangkal Pinang. Aku udah tua. Lahir sekitar tahun 91-an gitu, November. Jadi udah hampir 30 tahun ya tahun ini. Terus sekarang lagi kuliah S2 di Flinders University di Adelaide. Ambil jurusan Disability Policy and Practice. Apalagi ya Rahel? Anak pertama dari 2 bersaudara dan tunanetranya sejak tahun 2009 ya divonis dokter itu. Jadi dari kecil itu aku bukan tunanetra, jadi biasa aja awas. Tapi 2009 itu kena glaukoma dan 2010 mulai low vision. Sampai sekarang total gitu. Oke, jadi teman-teman mungkin juga Kak Eka juga punya channel YouTube juga ya. Nanti boleh di subscribe. Aku salah satu subscribernya Kak Eka soalnya. Makasih ya dong, please. Terus kayak terinspirasi banget, kayak apa namanya dari mulai apa ya yang kakak sampein gitu kan, itu tuh menurut aku jarang banget ada tunanetra khususnya totally blind berani untuk melakukan hal itu gitu. Karena aku sendiri juga aduh gimana ya masih memikirkan 2 kali gitu kalau harus buat YouTube channel gitu. Tapi kayak Kak tuh sebenarnya luar biasa banget gitu. Makasih. Buat nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan, nanti sok mangga gimana. Karena yang ini Kak, kenapa aku angkat tema ini, berhubung kan kakak juga dapat beasiswa juga. Nah sekarang nih kan kita mau kelulusan kan, terutama buat anak-anak kelas 12. Itu tuh menurut aku penting banget. Karena kan kayak mereka nyari beasiswa di Indonesia aja susah banget gitu ya. Oh iya, sebelum aku lari ke pertanyaan, kita di Indonesia ini sedang apa ya ibaratnya berduka karena banyak banget yang terkena banjir di rumah-rumahnya itu banyak musik. Iya. Di beberapa daerah ya kayaknya ya. Di beberapa daerah. Kalau di sana gimana Kak? Aman nggak? Kalau di sini, alhamdulillah aman aja sih Rahel. COVID juga khususnya di Australia Selatan ya. Cuma kalau kayak di Melbourne, di Sydney itu rate-nya naik turun. Cuma kalau di sini untuk COVID aman, alhamdulillah, dan semuanya banjir juga nggak ada. Biasanya kan kalau summer kayak gini kebakaran hutan ya. Sempet sih bulan lalu, tapi nggak separah tahun lalu. Tapi ini lagi panas banget. Musim panas ya malah ya di sana. Iya, ini summer kan. Iya, beda. Iya benar. Berarti COVID juga aman ya di sana ya? Maksudnya nggak yang penyebarannya tuh nggak yang meluas gitu? Enggak, kalau di Australia, aku di Australia Selatan ya, itu fine-fine aja sih, nggak apa ya bisa ditekan gitu loh Rahel, nggak naik turun, paling 1-2 doang, dan sekarang sepi-sepi aja sih, alhamdulillah. Alhamdulillah deh berarti. Ya mudah-mudahan segera selesai deh corona. Iya di Indonesia. Ya. Biar kita bisa pada masuk lagi gitu. Betul. Nah, oke Kak, kita masuk nih ke pertanyaan pertama. Tadi kan Kakak bilang kan Kakak itu disabilitasnya pada saat ya usianya sudah beranjak besar lah ya ibaratnya. Iya, nah, pasti kan untuk penyesuaian dirinya misalnya dari yang awalnya bisa melihat terus jadi lama-lama ke total blind. Karena kan Kakak nggak langsung total ya, low vision dulu. Iya, low vision dulu. Jadi kayak sekitar setahun gitu low vision. Nah, buat teman-teman yang awas, mungkin banyak yang belum tahu low vision itu apa. Low vision itu kayak kita tuh masih punya sisa penglihatan gitu. Jadi beda sama kalau mata minus kan masih bisa dikoreksi pakai kacamata biasa kan, maksudnya masih bisa kalau low vision dia walaupun misalnya sudah berkali-kali ganti kacamata dia tetap nggak bisa gitu, jadi harus ada apa sih namanya kayak penggunaan alat lain gitu, jadi dia sisa penglihatannya tuh minim banget gitu. Nah itu kan pasti kan bertahap kan dari low vision ke total. Nah apa sih yang membuat kakak tuh bisa sampai oh ya udah deh saya terima gitu kondisi saya gitu, karena mengingat
ya pasti susah lah ya kalau apalagi Mhm. udah ya udah usia-usia hampir-hampir dewasa gitu, itu pasti Ya. kan butuh proses banget tuh buat nerima. Mhm. Yang dari Mhm. lahir aja kadang nggak semudah itu bisa nerimain gitu. Nah itu gimana tuh Ya. Kak? Sebenarnya sih itu wajar ya Rahel kalau misalnya kita down terus juga drop banget, bener-bener drop. Kayak aku zaman dulu down banget dong. Soalnya kayak lagi asik-asiknya nih jadi remaja kan, mahasiswa awal-awal, terus juga punya teman baru, punya pacar. Jadi pasti Iya. down banget ketika ketika tahu jadi tunanetra gitu kan, pastinya mimpi tuh banyak banget kan. Pengen jadi inilah besok, pengen begini begitu. Berhubung apa ya, pengetahuan masih minim tentang tunanetra, jadi nganggapnya ya udah akhir dari segalanya nih kalau bisa jadi tunanetra kan. Heeh. Aku down banget, itu benar-benar down sampai mau gundulin rambut kan Rahel. Oh my Kebayang kan gimana God. daunnya, aku udah lempar barang segala macem di kamar ngamuk-ngamuk gitu. Tapi alhamdulillahnya aku singkat banget, kayak cuman 5 bulan, 6 bulan tuh aku udah bisa bangkit gitu. Dan yang bikin aku bisa nerima semua ini tuh, sebenarnya kan kalau misalnya manusia itu ada kayak psychology cycle ya. Dari mulai marah, terus juga denial, Bertahap. betul, sampai akhirnya nerima ataupun bolak-balik Benar, tergantung benar. individunya masing-masing. Nah mungkin menurut aku ini emang alamiah naturalnya aku sebagai individu yang ngalamin loss and grief tuh, ya udah nyampe nih ke titik acceptance-nya, ke titik nerimanya gitu sih, itu secara alamiah ya. Memang dasar akunya tuh cepet aja fasenya, nggak kayak yang lain yang bertahun-tahun. Tapi selain itu sih untungnya ibu bapak aku tuh kayak sering ngasih ini loh, support gitu loh Rahel. Kamu tuh harus bersyukur. Yang lain tuh lebih parah. Tadinya awal-awalnya syukur apaan sih syukur gitu, ikhlas. Nggak bisa lah ikhlas, orang aku nggak pernah jahat kok, kenapa aku yang gini. Dulu kan mikirnya jadi tunanetra tuh kutukan lah, apal segala macem gitu kan, punishment. Nah tapi akhirnya belajar untuk bersyukur, dan ya udah akhirnya bisa nerima. Plus yang aku bisa sekalian kasih tips juga ya ke teman-teman, itu tuh kita harus coba cari passion Rahel. Itu yang bikin aku akhirnya bangkit dan nerima. Aku cari passion aku dulu nulis ya, jadi aku tuh berusaha gimana caranya biar aku bisa nulis lagi. Otomatis harus belajar komputer, harus perbanyak skill ya kan, yang bisa bikin kita survive sebagai tunanetra. Itulah yang bisa nerima sepenuhnya akhirnya ketika udah dibekali dengan berbagai skill dan passion tadi gitu. Benar. Yes, luar biasa banget. Iya. Iya, jadi buat teman-teman yang tunanetra sebenarnya wajar aja ya kalau kita misalnya marah gitu, sedih, karena secara psikologis pun ada tahapan-tahapannya di mana Ada akhirnya banget. kita bisa nerima gitu. Betul. Nah, tapi kalau untuk gini Kak, kebanyakan tunanetra itu kan kalau saya aku nggak tahu ya, Kakak kan maksudnya awalnya kan memang bisa melihat dulu tuh. Nah, kebanyakan tunanetra kan pasti ada hal-hal dong kendala. Kayak misalnya gini, aduh kok yang tadinya saya bisa akhirnya saya jadi kayak susah ya karena penglihatan saya udah mulai terganggu. Nah itu Kakak pernah ngalamin nggak tahap-tahapan itu? Misal dalam hal, nih kalau tunanetra tuh misalnya kesulitannya kayak dalam hal memasak yang memang seharusnya dia bisa melakukan itu dengan baik, tapi karena penglihatannya terganggu, akhirnya dia tidak bisa melakukan itu secara maksudnya apa ya, jadi susah gitu untuk dia. Nah, itu Harus penyesuaian pernah gitu ya. ngalamin tahap itu gitu. Pernah banget. Kalau masak sih sampai detik ini juga aku masih 0,5 aja kemampuannya, dan menurut aku there's nothing to do sama ketunanetraan ya, nggak ada kaitannya sama tunanetra. Yang bukan tunanetra aja banyak yang nggak bisa masak kan. Nah itu sampai sekarang aku lakuin. Aku masih teriak-teriak kalau masak gitu, takut api segala macem gitu. Cuma kalau dibilang penyesuaian untuk activity of daily living, keseharian gitu, pastinya ada banget gitu kan. Zaman dulu tetap kan ada tahapnya dari low vision ke total nih. Waktu low vision masih tetap bisa lihat pintu kalau mau ke kamar mandi, kalau mau istilahnya kayak nyapu tuh masih ada lantai, bayangan lantai segala macam masih. Iya, nyetrika juga. Ketika jadi total, mungkin karena dari low vision itu juga udah mulai belajar ya, jadi nggak begitu kaget. Untungnya juga orang tua aku bukan yang manjain aku loh Rahel, ini loh yang sering aku pengen banget teman-teman tunanetra tuh, khususnya parents ya, maksudnya
nggak boleh terlalu ngemanjain gitu. Kayak ibu bapak aku, keluarga aku tuh mereka dari Nggak pertama yang kali melindungi aku banget ya. Mhm, mhm. Mereka dari pertama kali aku jadi tunanetra, aku biasa aja tuh, aku disuruh nyetrika, bahkan bajunya bapak aku yang gede-gede gitu, aku setrika gitu-gitu sih. Jadinya mungkin learning by doing dan apa ya, kulino gitu kalau kalau kata orang Jawa ya, terbiasa, ya udah. Tapi kalau dibilang sulit yang gimana-gimana, enggak sih Rahel, justru kesulitannya itu ketika orientasi mobilitas ya. Itu yang menurut Nah, aku lebih iya, challenging gitu. paling utama lah itu. Iya gitu. Mm-mm. Heeh. Mhm. Tapi ya orientasi mobilitas itu gimana tuh Kak dari penyesuaian dirinya gitu? Karena aku jujur sampai sekarang tuh kalau buat kayak apalagi kan di sini kan memang dari secara jalan raya ataupun dan Mhm. jalan-jalan di sini kan memang masih Ya, sangat-sangat minim banget buat disabilitas ya dengan ya, adanya ya, mobil yang banyak terus motor betul. juga ya. Heeh. Nah, Mhm. itu gimana tuh Kak waktu sebelum Kakak masuk kuliah S2 di sana gitu? Itu Mhm. sempet kesulitan nggak untuk orientasi mobilitas di sini, maksudnya di Indonesia? Iya pastinya kan dulu waktu S1 aja kan harus jalan kaki ke kampus kan dari kos-kosan. Itu tuh kendaraannya tuh banyak banget dan tongkat aku tuh sering jadi korban karena sering ditabrak lari Oh, gitu sama si oh my taksi God. lah segala macam sampai bengkok-bengkok gitu kan. Ya sering banget kayak gitu. Pastinya challenging karena orang tuh kecenderungannya nggak mau ngalah gitu loh. Kalau di sini ya, Benar. jangankan tunanetra gitu, orang biasa aja pejalan kaki pasti diduluin gitu loh Rahel. Mungkin Mm-mm. kesadaran beberapa masyarakat nggak semua sih, tapi ya sebagian masyarakat Indonesia tuh masih yang mereka ngerasa punya kuasa gitu loh kalau naik kendaraan. Nah pasti challenging karena kitanya udah minggir gitu kan berusaha menggunakan teknik orientasi mobilitas yang baik, tapi tetap dari pihak eksternalnya em, cukup ngeganggu gitu sih, kesulitan pasti. Tapi nggak bikin berhenti sih, maksudnya tetap aja aku nggak harus diantar-antar kemana-mana. Kecuali di sini ya, malah di sini tuh aku sering diantar karena kan emang negara baru gitu kan, negara Iyalah. baru. Biar- Iya. Mhm. Mm. Sebelum kita lanjut, nih ada yang Mhm. udah bergabung. Ini Oke. ada ini ada Akmal, ini salah satu temanku juga. Halo Halo Akmal. Akmal. Hai Eh, Akmal. terus ini ada Kak Tiara Ratnawati. Ya, Halo Tiara, aku kenal Tiara. oke. Pokoknya ini banyak banget Kak ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman. Pokoknya nanti kalau ada yang mau nanya tentang Kak Eka, terus tentang Betul. kedisabilitasannya seperti apa, terus sampai tentang mau cari tips-tips untuk dapat kuliah di luar negeri, boleh ditanyain sama Boleh gue banget, ya. boleh banget. Yang tunanetra nih, terutama. Oh Iya. iya, nanti deh kita omongin di selanjutnya. Nah, kan disabilitas Mhm. udah nih, maksudnya Mhm. udah kakak simpulkan tadi ya kakak kenapa Ya, gitu. Terus juga dari ya. mulai aspek kesulitannya apa aja gitu. Nah, Mhm. terus kita lanjut ke masalah beasiswa nih. Oke. Nah, beasiswa seringkali kok bisa Mhm. sih tunanetra dapat beasiswa gitu? Karena memang Mhm. diskriminasinya di sini itu ya sebagian masyarakat masih menganggap bahwa tunanetra itu tidak bisa, maksudnya tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam arti Mhm. akses pendidikan juga masih sangat-sangat minim banget di Ya, sini gitu. ya. Nah, Mhm. pasti dengan adanya pengalaman kakak bisa sampai mendapatkan beasiswa seperti ini, kakak kan S2 ya. Nah, itu Ya, betul. sangat-sangat, menurut aku sangat-sangat menginspirasi kalau diceritakan gitu. Itu awal mulanya gimana sih kakak bisa sampai ke tahap itu gitu? Sebenarnya sih awalnya mungkin kayak mahasiswa lainnya di Indonesia yang ngerasa nggak pede, terus kayak, aduh udah deh beasiswa tuh cuma untuk orang-orang pintar gitu kan. Jadi dulu tuh aku nggak kepikiran pengen kuliah di luar negeri. Kalaupun pengen keluar negeri tuh pengen jalan-jalan doang gitu. Aku mah apa sih gitu kan, nggak sepintar mereka gitu kan, di mindset aku tuh begitu gitu. Beasiswa hanya untuk mereka yang pintar gitu secara akademik. Ya udah nggak begitu difokusin. Tapi akhirnya aku kan pernah juga dapet beasiswa
studi singkat kan, Rahel ke Sydney, ke Aussie juga Oke. tahun 2016. Nah dari situ kan ketemu orang-orang dong, termasuk mereka yang lagi S2 di Sydney waktu itu. Mm-mm. Terus aku di encourage gitu kan, ayo dong daftar aja beasiswa S2 di sini lanjut. Aku kan waktu itu masih S1 Rahel. Akhirnya dari situ, oh ya juga ya, kayaknya asik nih tinggal di Aussie gitu kan. Jadi akhirnya mulai ngeliat info-info, terus ngelamar, dan aku nggak langsung lolos. First try itu Oke. aku gagal gitu. Dan nanti mungkin ketika aku ditanya tips, aku bakalan share dari pengalaman kegagalan aku yang mungkin Oke, bisa oke, teman-teman betul. Tapi jangan ngomongin gitu. sekarang ya. Harus terus ini ya, nggak boleh skip ya mereka ya. Gitu sih Rahel. Oke, jadi awal dari kegagalan dulu nih. Nah, nanti kita akan bahas Betul. kegagalan itu bisa sampai menuju beasiswa kayak gimana Mhm, gitu. mhm. Hmm. Iya. Tapi kalau tadi aku sempat menyinggung masalah stigma untuk itu, di sana gimana Kak? Maksudnya dari secara orang-orangnya gitu. Maksudnya Mhm. ya ada nggak misalkan kayak di sini nih, misal kita sering kali ngelihat ada orang yang tiba-tiba nangis gitu kan ketemu disabilitas gitu. Iya, Yang iya. kedua aku sendiri nggak Fine ngerti aja ya. ya maksudnya. Aku sendiri malah gini, kenapa gitu? Kenapa harus Mhm. ya aku nggak nyalahin kenapanya sih, Betul, cuman betul, betul. apa ya, aku aneh aja gitu kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba tuh ngeliatin kita kayak Iya. kasihan ya, terus Mhm. kayak tiba-tiba kayak aku lagi nulis itu padahal cuma baru nulis aja, misalnya orang udah ngeliatnya tuh udah ya ampun nangis gitu. Mhm, mhm. Kan sesuatu hal yang kalau menurut aku, kalau memang mereka sudah tahu bahwa hal itu apa ya, layaknya diskriminasi buat kita gitu. Nangis, menurut aku nangis di depan mereka sama sekali tidak mensupport banget gitu kan. Karena Betul, ya betul. kita tidak, akhirnya kita tidak menguatkan mereka kan gitu dengan kita Betul, nangis betul. di depan mereka gitu. Iya, iya. Nah, itu Betul, gimana betul. Kak? Dari sana tuh maksudnya lingkungan itu gimana sih? Di sini in general sih mereka nggak heran ya ngelihat disabilitas tuh biasa aja karena kan memang di sini kan pemerintahnya berusaha mendorong terciptanya anti diskriminasi segala macam kan, kayak pemberian akses dan kesempatan yang equal bagi semua masyarakat termasuk disabilitas. Jadi karena semua itu mulai dibentuk di sini dari mulai transportasi segala macam, jadi kan orang jadi terbiasa dong Rahel ngelihat disabilitas di jalan, mereka sekolah juga mereka terbiasa, jadi nggak begitu heran. Tapi kita juga harus akuin ya, 1-2 orang mah ada juga yang kalau misalkan ngelihat tunanetra terus kayak memperlakukannya kayak ke anak kecil gitu kan, kamu baik-baik aja di sini gitu-gitu, mau duduk enggak, misalnya kita lagi berdiri gitu ya. Ada sih nuansa-nuansa mirip masyarakat Indonesia, tapi basically sih overall lebih santai di sini ya kalau ketemu tunanetra itu menurut aku. Oke, berarti lebih sampai di sini gitu ya. Tapi wajar sih orang-orang bersikap seperti itu. Aku juga nggak menyalahkan mereka Betul, juga gitu. betul. Iya, iya, iya. Nah, terus kalau untuk apa ya, aku lupa nih. Mungkin kita santai aja ya, nggak usah kaku ya. Iya, Oke. santai. Kalau untuk kuliah sendiri, itu tuh ibaratnya ada nggak perbedaannya untuk kayak masalah, kita ngomongin masalah biaya dulu nih, pasti kan kita banyak yang penasaran di Australia itu biaya hidupnya kayak gimana sih. Nah, itu gimana Kak dari mulai misalnya kesehariannya gitu? Kalau biaya hidup di sini apa ya, pastinya kalau misalnya harga-harga bahan makanan beda dong sama Indonesia karena kita convert ke rupiah kan. Tapi sebenarnya untuk value ya sama aja, kayak misalnya di sini harga $2 ya berasanya kayak Rp2.000 gitu kan. Berarti kan value-nya sama dong, kayak di Indonesia beli tempe gitu kan $2 gitu. Di Indonesia Rp2.000 ya kan sama. Cuman kalau kita convert tuh kesannya mahal gitu. Tapi kalau disesuaikan dengan income-nya orang sini ya wajar aja. Dan kebetulan aku tinggal di Adelaide, jadi akomodasi kayak gitu tuh murah Rahel. Ini kan negara bagian paling murah di Aussie kan untuk hidup gitu, untuk tempat tinggal. Jadi ya cenderungnya relatif murah kalau tinggal di Adelaide sini compare sama Perth atau Melbourne atau Sydney gitu.
biaya hidupnya ya rata-rata berapa ya? Aku pernah bahas juga sih di YouTube kalau nggak salah hampir $700 ya. Berapa sih? Kalau nggak salah gitu lah, atau $900 gitu, 9 juta per bulan. Itu udah sama kos-kosan, sama makan gitu. Oke. Nah, berarti kalau misal kalian mau lebih lanjut tahu lagi tentang masalah gimana biaya kuliah selama di Australia, boleh kunjungi ke YouTube-nya Kakak ya. Ekal Iya, kita boleh Santi banget. gitu lah ya. Iya, iya betul. Nah, em, bicara lagi ke diskriminasi gitu ya. Selain diskriminasi pendidikan, ternyata aku juga baru ingat bahwa ada lagi nih diskriminasi yang tentu sangat menghambat untuk disabilitas ini bisa mendapatkan sebuah kehidupan yang sempurna di masa dewasanya gitu. Especially ini kita menyangkut berkeluarga ya. Karena menurut aku banyak banget banyak juga kok pasangan yang tunanetra yang sudah berhasil untuk melakukan menjalin sebuah hubungan gitu dengan pasangan yang non disabilitas gitu. Stigmanya adalah tidak semua orang yang non disabilitas itu mau untuk melakukan atau menjalin hubungan dengan disabilitas baik tunanetra dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itu kekhawatiran itu gimana sih Kak supaya tidak akhirnya tidak semakin meluas gitu. Itu gimana Kak kalau menurut Kakak sendiri? Ini terutama masalah kita ngomongin masalah cinta nih ya. Love life itu ya. Karena aku lihat di channel YouTube Kakak gitu. Nah, itu gimana supaya enggak kok ternyata juga masih ada kok bahkan mereka sampai punya anaknya ya alhamdulillah nggak ada kekurangan fisik sama sekali gitu. Nah, itu gimana? Kalau aku sih kebetulan kalau secara personal aku tuh nggak masalah mau sama tunanetra ataupun non disabilitas gitu ya. Jadi fine aja setelah mau dapat yang mana yang penting aku suka dan ya pokoknya punya strong feeling lah ya. Gitu. Cuma kalau dibilang tadi mungkin dari kalangan disabilitas gitu ya, bisa nggak sih gue dapetin yang non disabilitas gitu kan? Pasti ada dong perasaan kayak gitu. Aku juga pernah ngalamin itu gitu. Tapi yang bisa aku kasih tips mungkin ya untuk teman-teman disabilitas yang emang pengen coba atau pengen dapetin pasangan yang non disabilitas tuh coba buka diri aja gitu Rahel. Dan mindsetnya diubah, mindsetnya gini, itu kan hanya asumsi kita bahwa mereka nggak mau sama kita gitu kan. Ya kita harus coba untuk nganggep semua itu tuh nggak eksis gitu loh, anggapan-anggapan negatif tadi tuh nggak ada. Karena kalau udah kepikiran begitu, ntar kalau misalnya deket sama orang non disabilitas, jadi ini kan, jadi apa namanya, jadi ragu, jadi minder segala macem. Jadi harus positive thinking. Terus juga apa ya, being open kali ya, open aja. Kalau misalnya interaksi ya layaknya kita interaksi. Biasa aja, boy jangan minder gitu. Terus jangan aneh, jadilah tunanetra yang sewajar mungkin, karena kita nggak bisa pungkiri, nggak semua, tapi ada 1-2, bahkan aku sendiri pun mungkin dulu aneh gitu loh. Maksudnya aneh itu cara aku bergaul sama orang gitu kan, cara bergaul sama orang itu seolah-olah dunia ini dunia tunanetra gitu, padahal kan enggak ya, yang hidup di dunia ini tuh ada yang non disabilitas juga. Nah berusaha itu aja sih, mingle kayak gitu menurut aku. Dan untuk non disabilitasnya jangan berpikiran dating sama disabilitas tuh ribet, enggak sih, asik aja, tetap sama aja kayak biasa. Kita bisa texting juga kan, bisa teleponan, bisa video call, bisa kirim foto pagi-pagi cekrek good morning baby gitu kan. Sama aja. Jadi guys, pokoknya gini, yang penting sebenarnya sebelum si disabilitasnya ini mau melakukan sebuah hubungan, disabilitasnya dulu yang diubah. Maksudnya ya dalam arti satu disabilitas juga harus ada penyesuaian nih, ibaratnya. Betul. Harus ada penyesuaian gitu kan dengan non disabilitasnya ini gitu, dan rubah mindset gitu bahwa dunia itu bukan cuma milik kamu aja gitu. Banyak yang
yang lebih dunia itu luas sebenarnya gitu. Nah, Iya, gitu. iya. Jadi jangan takut juga nih buat uh, ya Mhm, melakukan hubungan dengan para disabilitas mhm. ini gitu. Tapi yang paling Iya, terutama kemandirian sih ya. Karena kan betul, ketika betul disabilitas banget. itu Mhm. berkeluarga, dia tidak bisa sepenuhnya mengandalkan orang tua, baik si disabilitas ataupun orang tua yang non disabilitas itu kan Mhm, gitu. mhm. Yang terutama sih Dan juga masalahnya mungkin kemandirian. mungkin gini ya Rahel, aku yakin juga sih cowok atau pasangan non disabilitas mana gitu yang mau macarin disabilitas yang manja dan gak mandiri, betul nggak? Males Hmm, dong, emangnya kita paling mau enggak pacaran mau jadi babysitternya si disabilitas ini? Enggak paling kan? enggak Maksud aku eh, berusaha mandiri sesuai kemampuan kita, nggak harus kemampuan. fully kayak orang yang non disabilitas, enggak. Kita mampunya apa kita lakukan, karena aku yakin banget mereka juga males kali, hello aku mau dating tapi kok kayak jadi babysitter ya gitu dong, ya nggak sih? Jadi berusahalah gitu semaksimal mungkin mandiri apa segala macam gitu. Benar-benar. Mhm. Jadi stigma-stigma yang tadinya disabilitas itu nggak bisa mandiri, disabilitas itu ya hanya bergantung dengan keluarganya, itu sebenarnya salah banget ya Kak. Ya nggak semua ya. Heeh. Nggak semua disabilitas seperti itu. Mungkin Iya, ada disabilitas tertentu yang memang dia untuk melakukan aktivitas fisik aja dia sudah susah. Nah itu kan beda perkara. beda Maksudnya cerita gini, ya. Hmm. pasti pasti ya Tuhan punya jalan lah buat kehidupannya dia gitu. Tapi selama Betul, betul. disabilitasnya ini dia masih masih punya anggota tubuh lain untuk bergerak, dia bisa Mhm. melakukan aktivitas yang orang awas lakukan gitu. Iya, Cuma mungkin betul. prosesnya beda, proses Mhm. dan caranya Mhm. mungkin agak sedikit beda Iya, gitu. iya, iya. Mhm. Oke. Nah, Betul. kalau untuk oh iya, masalah ngomong-ngomong masalah untuk disabilitas kemandirian disabilitas ini kan pasti harus Mhm. ada akses ya. Harus ada, Mhm. maksudnya harus ada pelayanan juga nih. Nah, Mhm. kalau di sana untuk masalah sarana buat tunanetra gimana Kak kalau di Australia sendiri? Hmm, kalau di negara maju ya aku bisa bilang pasti 100% dan top banget ya untuk penyediaan sarana dan prasarana gitu, fasilitas. Mulai dari pendidikan nih, pendidikan tiap kampus itu wajib banget punya namanya disability service atau layanan disabilitas, Rahel. Jadi kita tuh benar-benar asik banget gitu. Nah, Pelajaran, buku-buku semua udah dikonversi ke dalam format yang lebih aksesibel kayak Word kayak gitu-gitu kan. Jadi enak, kita tinggal buka email, bukain materi yang dikirim sama layanan disabilitas itu gitu. Nah, itu sarana prasarana yang keren ya. Kalau untuk aksesibilitas gedung segala macam ya, aku bisa bilang nggak semua gedung universitas itu atau gedung-gedung kayak public space gitu yang apa ya, rata gitu ya, tetap ada juga yang apa tuh bertangga kayak gitu. Cuma kebanyakan juga udah nyediain rem gitu sih. Jadi asik. Dan juga di sini kan untuk pendidikan khususnya ya Rahel, itu tuh mereka punya namanya national NDIS ya, National Disability Insurance Scheme, atau skema apa namanya, jaminan untuk disabilitas gitu kan. Jadi kita bisa kayak ngirim proposal ke NDIS ini untuk minta disediakan laptop, iPad, ataupun alat-alat bantu lainnya yang menunjang kita sekolah dan kuliah. Dan itu gratis dikasih ke oh, kita gitu. Juga dikasih asalkan wah, itu menunjang pendidikan kita luar gitu. biasa banget ya. Mhm. Iya. Berarti ini buat jadi pelajaran juga buat Indonesia buat kedepannya gimana caranya supaya bisa memberikan pelayanan juga untuk para disabilitas gitu ya, tidak hanya tunanetra tapi tunadaksa, Mhm. gimana pada saat mereka menggunakan kursi Betul. roda itu perjalanannya Betul. harus bagaimana gitu. Iya, Nah, betul banget. tapi kalau dari kan kuliah kan, nih aku jadi penasaran masalah kuliah Mhm. gitu ya. Mhm. Mhm. Kalau dari segi materi gitu, materi yang disajikan gitu, itu ada Mhm. nggak kakak ngalamin kesulitan nggak misalnya kan kayak aku nih kayak dari Mhm. sekolah aja, sekolah Ya, umum kadang aku suka ngerasa ada yang ya aku kadang-kadang belum bisa melakukan itu gitu. Nah, kalau ya, dari ya, ya. kuliah sendiri di sana gimana?
Iya, honestly sih lebih struggle ya aku di sini ya, compare sama S1 dulu di Indonesia. Di sini kan banyak banget yang berbeda. Sebenarnya nggak ada urusannya sama kedisabilitasan sih, yang efek-efek dikit lah. In general ya, mungkin mahasiswa lain yang bukan disabilitas juga ngalamin gitu. Di sini kan pasti bahasanya Inggris dong, Rahel. Meskipun kita ngerasa jago bahasa Inggrisnya, tapi when it comes to academic English gitu kan, bahasa Inggris yang akademik, itu tuh banyak banget yang harus diperhatiin. Writingnya, reading jurnal yang banyak banget dalam seminggu, Rahel. Buku berapa biji kan yang harus dibaca. Ya, tunanetra kan bacanya lama dong. aku aku sering keteteran masalah itu, Rahel, gitu. Untuk baca, untuk catch up sama materi yang dikasih gitu loh. Karena kan mereka modelnya buku, bukan di kelas perkuliahan ceramah gitu mah cuma 0, sekian persen aja. Banyaknya kan dari baca kan, dari buku yang mereka sajikan ke kita yang kita harus baca di rumah. Itu aku ngerasa struggle banget gitu. Sama apa ya? Karena di sini itu paper-paper akademik, papernya itu udah strict banget. Kalau di Indonesia kan kampus aku dulu ya nggak begitu se-strict ini masalah ngumpulin makalah gitu loh, Rahel, formattingnya. Kalau di sini harus tepat. Jadi aku kesulitan kadang minta tolong orang awas kan untuk bantuin buat formatting paper aku, untuk sources gitu kan, untuk sumber baca. Maksudnya bibliografi segala macem kayak gitu-gitu loh. Itu struggle sih masalah teknik begitu. Mm-mm. Tapi sebenarnya walaupun sulit, tetap disabilitas harus melakukan dengan pendampingan gitu ya Kak ya. Nah, itulah yang aku sih ngerasanya kalau mandiri itu bukan berarti kita melakukan segala Melakukan sesuatunya semua fully sendiri. 100% sendiri, enggak, apalagi itu konteksnya disabilitas. Ada kalanya kita butuh bantuan orang, karena kita nggak bisa jangan sok-sokan bisa deh gitu kan. Maksud aku, ya kalau emang you need bantuan ya ngomong gitu kan. Rahel pernah dengar nggak namanya self advocacy? Mungkin aku sekalian sharing ya. Siapa tahu ada teman disabilitas di sini. Nah, self Boleh advocacy Kak. skill. Ya, jadi self advocacy skill itu skill yang penting banget kalau kita mau kuliah nih atau mau sekolah di sekolah umum atau kerja. Ya pokoknya kita mau mengakses sesuatu yang orang non disabilitas akses. Skill ini itu adalah skill di mana kita tuh bisa mengkomunikasikan kebutuhan kita nih, Rahel. Kalau misalkan kesulitannya apa nih ketika kita kerja, kuliah, kira-kira adjustment atau penyesuaian apa yang harus kita dapat dari kampus. Nah, aku rasa sih kita harus bisa ngomongin itu. Kalau nggak ngomong, ya kita kesulitan kan di kampus gitu loh. Berarti nggak apa-apa ya kita meminta bantuan gitu ketika kita That's okay. sangat membutuhkan orang lain. Nah, Yeah. jadi sebenarnya pada intinya gini, bukan berarti ketika disabilitas itu menemukan ibaratnya ada mata pelajaran tertentu yang kesulitan, bukan berarti disabilitas itu jadi dispesialkan gitu ya. Karena kan gini, secara apa ya? Jadi bukan berarti pendidik ataupun dosen ataupun lingkungan menganggap bahwa wah udah deh disabilitas mah tidak mampu gitu. Jadi ya udah saya kasih spesial sesuatu yang istimewa aja, udah dia nggak usah ngapa-ngapain. Nah, bukan berarti kayak gitu juga gitu. Enggak. Jadi tetap dia harus diberikan tugas, tapi mungkin bisa membutuhkan pendampingan atau bisa juga dengan tugas yang lain gitu. Penggantian, betul banget. Jadi kayak gitu. Jadi modifikasi gitu ya, Rahel. Jadi kita kita sebaiknya ya jangan meremehkan disabilitas juga, karena memang tidak semua kok. Karena kan gini Kak, aku sedihnya tuh gini, ada anggapan mungkin ini semacam diskriminasi juga ya terhadap disabilitas gitu. Ada satu anggapan bahwa kasihan anak ibu gitu. Kalau anak ibu dalam keadaan buta, ya sudah usai masa depannya. Nah itu kan seolah-olah kita jadi menyudutkan orang tua itu yang mempunyai anak disabilitas kayak gitu kan. Betul. Aku juga nggak mau dong punya anak kayak gitu. Jadi, kakak maksudnya gini, untuk masalah perkataan-perkataan ini nih, kakak sendiri sebelum kakak ke Australia ya, itu pernah nggak kakak mendapatkan perilaku atau sikap seperti itu gitu dari entah dari lingkungan gitu, itu gimana cara kakak bisa mengatasinya gitu? Yap.
Sebenarnya sih aku termasuk orang, kata teman-teman ya, aku tuh pede banget dan pede lah mau aku tunanetra atau apa, aku pede aja gitu. Mantap, Makanya mantap. ketika ada yang ngomong atau mungkin aku cuek gitu loh, nggak peduli sama omongan orang. Cuma waktu kerasa banget itu waktu awal jadi tunanetra, Rahel. Iya sih, Kan di kampung, namanya di kampung itu kan orang nggak semuanya paham ya gimana Mm, berinteraksi dan memperlakukan tunanetra. Apalagi mungkin rasa ketersinggungan aku tuh sensitivitasnya masih tinggi banget kan, masih mm. baru Ya baru wajar jadi lah ya. tunanetra. Nah, ketika ada orang yang bisik-bisik gitu di belakang aku gitu kan, kayak Iya, itu aku dulu sering kenapa? ngalamin. Terus aku kayak sebel gitu pulang ke rumah tuh. Kenapa sih mereka bisik-bisikin tentang aku di belakang aku gitu? Itu aku Kenapa nggak sebel di dulu. depan aja gitu? Kalau Iya, juga tunanetra punya kuping buat ngedenger kan? betul. Betul. Nah, makanya aku kayak itu dulu tersinggung banget dan sensitif. Cuma seiring berjalannya waktu kan aku juga udah get over semua keterpurukan itu. Jadi santai. Bahkan kalau misalnya dulu S1 tuh sama temen kan kadang ke mall ya. Rahel ke mall gitu main. Terus aku bisa pilih baju nih. SPG-nya tuh kan mungkin bertanya-tanya, kenapa itu Oh iya. iya gitu sakit atau gimana gitu. Terus teman akunya tuh Ya nggak itulah. menjelaskan tapi kayak nunjuk-nunjuk mata gitu-gitu, bisik-bisik. Ya aku fine fine aja, itu kan sering tuh kayak tunjuk-tunjuk Aku mata sering, gitu kan. aku juga tahu lah. Jadi Iya, biarpun dia nggak ngejelasin cuma begini-gini aja, aku juga udah tahu, oh nih pasti udah orang nih lagi tahu. ngasih tahu nih kalau gue nggak bisa Betul. lihat gitu. Iya, cuman kita Udah nyikapinnya merasa lucu aja kita ya. punya skill. Hmm. Iya, jadi kalau tadi nyikapin yang semua itu sih balik lagi ke fasenya setiap individunya ya. Kalau emang dia masih di zona denial atau anger atau bargaining, ya wajar aja kalau masih sensitif. Cuma jangan selalu dibawa sensitif karena jatuhnya nanti males membuka diri, males mingle sama orang gitu loh. Iya benar. Gini, orang lain mah nggak bakalan bisa diubah gitu. Yang bisa ngubah tuh diri kita. Aku dulu pernah juga, Rahel, ini sharing aja ya. Waktu aku S1 awal-awal kuliah, aku kan termasuk penyesuaian dari awas ke tunanetra adalah soal pendengaran, Rahel. Aku tuh nggak bisa banget dengar suara berisik kan. Aku kalau ngerjain tugas ataupun gimana, aku nggak bisa konsentrasi gitu. Kalau misalkan sekelilingku berisik. Nah, ketika itu kuliah semester 1 apa 2 gitu, aku tuh nggak bisa ngerjain tugas di kelas karena teman-teman aku tuh pada berisik kan. Terus aku update status gitu di Facebook. Nggak enak ya, orang yang ngandelinnya telinga doang, kata aku gitu, mau ngerjain tugas Iya susahnya benar. minta ampun. Aduh gitu-gitu kan. Aku ngeluh di Facebook, aku tahu aku salah gitu. Terus dosenku ngomong ke aku, Kak, belajar untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Jangan biarkan kamu justru terpuruk karena kamu berharap lingkungan yang menyesuaikan ke kamu gitu. Jadi aku dari situ belajar, oh iya ya gitu. Ya aku harus belajar menyesuaikan diri ke lingkungan gitu. Karena susah ngubah lingkungan sesuai Ya, yang untuk kita bisa pengen. menyesuaikan kita tuh susah. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Gitu Jadi sih. benar-benar kita yang harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, ngomong-ngomongin masalah telinga, jadi tunanetra itu memang fokusnya benar-benar ke pendengaran gitu. Yang sering Mm-mm. terjadi adalah ketika eh kalau aku sendiri ya itu kan di Mm-mm. sekolah umum. Nah, itu kan pasti kan kalau misalkan ujian juga kan ada readernya. Nah, ini dia yang Oke. sering terjadi. Jadi Mhm. benar-benar apa ya, ibaratnya aku juga kadang suka ngerasa kewalahan karena aduh kok Mhm. kenapa sih cepet banget gitu. Kadang-kadang aku suka Ya, ngerasa kewalahan kayak gitu, tapi ya, aku ya. sempat ngedengar cerita kakak sekarang, aku jadi lebih ngerti sih. Memang iya sih, memang tidak Mhm. semua orang bisa mengerti kita 100% gitu. Tapi yang Betul. penting kalau kata ada salah satu orang ngomong gini, kalau Mhm. kita mau dihargai sama Mhm. masyarakat sekitar ya, Mhm. kita harus Mhm. punya skill gitu Betul. kan Kak. Kita harus punya value, apapun itu bentuknya ya. Menurut aku sih gitu. Mhm. Nah, itu gimana Kak? Kakak nih cara Mhm. Kakak bisa tahu, oh saya itu minatnya ke sini. Oh, saya Mhm. itu misalnya hobinya ke sini. Karena kan nggak semua tunanetra bisa 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 tahu nih minatnya apa, Mhm. bakatnya apa. Itu gimana Kak? Kebetulan ya Rahel emang konsisten banget. Kalau aku dari kecil, dari sebelum jadi tunanetra emang hobinya nulis, khususnya yang fiksi ya gitu. Jadi ketika jadi tunanetra pun aku nggak berusaha menggali
minat atau hobi aku gitu. Hmm. Cuma mungkin kalau itu diimplementasiin ke orang, mencoba mencari minat itu, cobalah akses banyak hal gitu kan. Nah, Kayak misalkan, benar. misalkan tuh banyak misalkan ngepodcast gitu. Coba deh, asik nggak kamu kalau misalkan dengerin podcast gitu kan? Terus pengen coba nggak ngepodcast gitu? Nah kalau misalkan nggak enjoy, berarti itu bukan minat gitu sih. Coba aja nyobain hal-hal baru itu, siapa tahu ada minat kamu di situ. Mungkin itu ya sarannya Oke. begitu. Berarti Soalnya kalau aku cari sendiri nggak menggali gimana. Oke. Iya. Benar-benar. Nih, ini juga udah ada satu orang juga yang komen ke kakak. Cuman aku nggak ngerti, ini kayaknya cuma sekedar komentar. Pokoknya nanti kalau ada yang mau nanya, nggak apa-apa, tanyain aja sama Kak Eka Iya, di sini. iya, Heeh. boleh banget nanya apapun juga boleh. Aku orangnya ekstrovert, jadi boleh banget. Oke. Nah, setelah aku mau nanya juga, setelah kakak kan sekarang S2 nih. Nah, setelah S2 apa yang mau kakak lanjutkan gitu? Maksudnya Menikah. secara karir. Karir Em, maksudnya secara pekerjaan. Kakak mau arahnya mau kemana? Pekerjaannya. Sebenarnya sih kalau dream job aku dari kecil aku tuh pengen banget jadi pengajar gitu loh Rahel. Aku suka kayak public speaking kayak gitu Oke. kan. Aku suka banget, nggak harus formal sih, informal pokoknya intinya kayak ngajar gitu kan pengennya. Nah, makanya kalau dibilang karir dream job yang benar-benar bisa juga aku making money di situ kan, cari uang di situ, pengennya jadi dosen gitu. Nah, Dosen. rencana aku sih aku pengen coba apply jadi dosen gitu. Itu sih karir, itu dream job ya. Tapi kalau di luar dream job sih aku pengennya yang balik ke organisasi kan. Aku kan berangkat dari organisasi ketunanetraan kan, Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Oh iya. Jadi pengen ngabdi di situ, pengen ngembangin karena aku belajar di sini relate banget sama disability issue kan. Nah, ilmu yang aku dapat di sini tuh aku pengen gitu coba diimplementasiin di organisasi, di teman-teman disabilitas di area aku gitu. Itu sih kepengenan. Iya, iya. Sama sih, aku juga pengen banget jadi dosen karena aku kan akhirnya kalau nanti setelah lulus itu kan pengen banget psikologi. Nah, kebetulan aku disaranin itu psikologi kalau bisa ambilnya yang pendidikan gitu. Karena kalau misalkan Oke. kita masuk ke psikologi klinis kan ada ya yang psikolog yang bener-bener kita Ya, kerja, betul. yang terapi orang gitu kan. Ya. Heeh. Nah, Iya, pasti jadi bisa kok Rahel. nah ini ada yang nanya, cuman aku bacain ya karena ini kayaknya pertanyaannya panjang banget. Coba Oke. sebentar. Sebentar. Jadi ini lebih ke masalah awareness mental ya, gitu. Jadi Mental. gimana sih ya? Kalau dari versi kakak sendiri ya, aku nanyanya ke kakak aja deh. Ya memang Ya. ini masalah ke awareness mental dan ini juga aku kurang ngerti juga sama pertanyaan karena mohon maaf ini screen readernya dia kalau ngebaca tulisan-tulisan agak susah juga sih. Jadi masalah awareness mental, nah itu gimana Kak? Maksudnya Kak dari Kakak, cara Kakak misalnya contoh lah dalam memaintain apa ya mungkin lebih ke secara mental gitu itu gimana? Ini raising awareness untuk kesehatan mental kita, menyikapi diri kita atau raising awareness di masyarakat ya? Untuk diri sendiri kali ya? Mungkin ini lebih ke di masyarakat Kak, lebih secara umum gitu. Itu gimana kalau versi menurut Kakak ya? Iya, sebenarnya sih aku nggak expert juga ya untuk mental health. Karena kan ya kita tunanetra gitu. Tapi mungkin sedikit banyak kalau misalkan di masyarakat itu ada yang ngalami gangguan mental atau kesehatan mentalnya terganggu gitu. Menurut aku jangan pernah ragu untuk seek for help gitu. Itu yang aku pelajari di kampus. Ketika kita ngerasa ada yang nggak beres nih sama psikologi kita, sama mental kita,
jangan pernah ragu deh, pokoknya jangan nganggap bahwa aku bisa handle semua ini sendiri, enggak gitu. Mungkin kita butuh ke expert, ke psikiatris atau psikologis gitu kan untuk menghandle mental health kita. Pokoknya cari bantuan deh, cari pertolongan. Nah untuk masyarakat, cobalah apa ya, raising awareness itu mindset kita diubah bahwa sakit itu nggak melulu sakit fisik kan, mental juga merupakan sebuah bentuk, bisa juga kita sakit secara mental gitu. Nah ketika ada yang sakit mental, coba apa ya, coba memahami itu, coba memberikan bantuan sesuai kapasitas kita, tapi juga jangan menjadi seolah-olah kita expert, apalagi self diagnose gitu, nggak boleh. Tetap coba rujuk mereka ke ahlinya gitu. Dan kita pasti tahu dong Rahel kayak campaign Are You Okay gitu kan. Nah mungkin setiap harinya coba deh kita texting teman-teman kita, hanya sekedar nanya, hey apa kabar, hey lagi ngapain, karena itu bisa jadi teman kita tersebut sedang mengalami mental breakdown gitu kan. Dan ketika kita texting mereka, ngirim WhatsApp, voice note, mereka ngerasa dipeduliin gitu sih. Aku bukan expert ya, jadi sorry ini jawabannya mungkin kurang nggak apa-apa. dalam. Jadi si penanya cuma menyatakan dari versi KEK itu gimana gitu. Jadi gitu. Jadi pada intinya sebenarnya lebih nanya gini sih, untuk menjaga kesehatan mental itu gimana gitu. Nah, jadi kayak tadi gitu ya. Jadi selama misalnya tadi yang kakak bilang, selama misalkan kita ngerasa lagi kurang baik, ya di samping kita memanage diri kita sendiri, ada saatnya kalau kita butuh banget bantuan nih, kita jangan takut untuk meminta bantuan ya, entah dari psikiater, konselor, atau dari psikolog. Betul banget. Saya bisa kok gitu. Jangan jangan menolak bantuan gitu. Karena kan ya mungkin mental health yang kita alami itu emang perlu intervensi secara medis ya, atau treatment lain gitu sih menurut aku. Oke gitu. Nah, setelah kita balik lagi nih ya, tadi untuk yang bertanya terima kasih gitu. Pokoknya itu dari versi KEK ya. Betul. Bisa dicoba gitu, bisa dicoba ke dalam ya baik kehidupan pribadi ataupun ketika melihat orang lain yang seperti itu gitu, bisa disarankan untuk seperti itu gitu. Nah, balik lagi ke masalah kuliah gitu ya selama di Australia gitu. Nah itu untuk kayak penyediaan asrama, terus dari pasti kan kakak tinggalnya gimana nih, kayak di kos-kosan atau ada gitu. Terus gimana buat pelayanannya di sana gitu, karena kan kakak sempat menyinggung di Indonesia susah juga ya buat mencari kosan untuk disabilitas. Iya, aku sih ngalaminnya gitu dulu ya. Nah itu gimana kak kalau di sana? Kalau di sini kan sebenarnya ada beberapa jenis akomodasi ya, ada apartemen gitu, flat gitu, ada juga unit, ada share house, macam-macam. Nah kalau aku tuh unit, jadi satu unit ini ya kayak rumah, bentuk unit macam-macam. Kalau ini tuh kayak rumah susun, Rahel. Jadi ada 3 lantai gitu. Aku di lantai kedua. Nah di satu rumah ini 2 kamar, aku sama tante yang tinggal di sini cuman berdua. Tapi kalau misalkan teman lain ada juga yang tinggal di share house tuh kayak kos-kosan, jadi kamarnya banyak gitu, sharing bathroom, kamar mandinya sharing, kitchennya sharing. Kalau aku kan enggak, ini udah kayak rumah aja sendiri gitu kan, tapi nggak gede-gede banget. Ini namanya unit. Nah ketika nyari akomodasi di sini nih, unit di sini, aku tuh amazed banget karena si pemiliknya, ownernya itu nggak mempermasalahkan aku tunanetra atau enggak gitu. Mereka welcome aja. Aku sempat ragu kan awalnya ke temen aku yang orang Indonesia, aku bilang boleh nggak ya aku di situ karena aku tunanetra gitu. Nggak apa-apa lah gitu. Emangnya ini ya bakalan ditolak, kata temen aku kan juga nggak begitu paham disabilitas gitu. Ya kalau di Indonesia aku susah banget gitu nyari kos. Ya beberapa kali sempat kesulitan lah ya, nggak semua, tapi aku sempat beberapa kali kesulitan nyari kos-kosan. Terus akhirnya ketika aku ngobrol sama yang punyanya, aku bilang aku tunanetra, gimana di sini apa boleh gitu. Nggak apa-apa, emang kenapa? Ternyata setelah aku belajar tentang undang-undang di sini, undang-undang anti diskriminasi di Aussie, salah satu yang harus didukung adalah akomodasi.
akomodasi. Jadi nggak boleh banget mendiskriminasi disabilitas dalam housing atau accommodation gitu untuk Tempat tinggal. tempat tinggal kayak gitu. Mm-mm. Gitu sih Rahel. Jadi lebih welcome karena mungkin orang-orangnya takut undang-undang ya. Mungkin di sini. Iya, nah benar-benar Hmm. berarti stigma-stigma kayak gini nih sebenarnya harus dihilangkan ya, karena ya saya tahu kebanyakan orang-orang yang apa ya tidak mengizinkan disabilitas untuk apa ya memiliki sebuah tempat tinggal baik kosan ataupun ya asrama dan sebagainya kan karena memang mereka takut ya, maksudnya nanti kalau ada apa-apa gimana. Nah, kekhawatiran Betul. sebenarnya itu sebenarnya nggak perlu gitu, karena toh disabilitas juga pasti mereka ya kalau yang punya pendamping ya ada yang mendampingi. Tapi kalau memang dia sudah biasa di situ ya dia juga tinggal diajarin aja gitu. Nih lingkungannya tuh kayak gini, orientasi mobilitasnya tuh kayak gini gitu. Pasti nanti ada pendampingan buat ngajarin gitu. Jadi sebenarnya perlu banget nih di Indonesia tuh perlu banget dihilangin stigma-stigma semacam ini gitu. Mungkin karena tak kenal maka tak sayang Kata kali ya. sayang, termasuk disabilitas tuh harus sekolah khusus gitu, itu sebenarnya harus dihilangin banget gitu. Iya, sebenarnya kan kita tuh sebagai disabilitas tuh tahu batasannya ya, mana yang kita ngerasa bisa lakuin, mana yang enggak mungkin dong kayak misalkan ibaratin aja misalkan naik mobil di jalan ramai, nggak mungkin lah kita naik mobil. Tapi kalau misalnya kayak aku dulu pernah bikin konten YouTube juga kan, aku nyetir di jalanan yang sepi dan lapangan gitu. Itu kan bisa gitu. Iya bener banget. Nah, berhubung kita mempersingkat waktu ya Kak, tadi kita balik lagi ke tips-tips nih. Kakak kan pada saat kakak meraih beasiswa ada kegagalan. Nah itu gimana Kak sampai kakak bisa melewati ke tahap akhirnya kakak bisa berhasil gitu? Jadi waktu itu tuh aku mengevaluasi diri aja ya, karena kan sama pihak Australia Awards-nya nggak dikasih tahu nih kenapa aku gagal, karena baru tahap 1 nih udah gagal. Belum nyampe interview aja udah gagal gitu. Nah aku mengevaluasi diri gitu kan, aku ngerasanya karena nilai aku bahasa Inggrisnya kecil Rahel. Itu sebenarnya udah di atas rata-rata ya, maksud aku udah di atasnya standar yang harus boleh ngedaftar gitu, udah di atasnya lah. Cuma mungkin disabilitas lain ada yang atau enggak orang lain itu ya, pelamar lain itu TOEFL-nya lebih besar daripada aku. Nah itu aku ngerasa oke, kayaknya aku harus ningkatin bahasa Inggris aku gitu. Dan kebetulan kalau ngomongin TOEFL tuh di Indonesia, oh my god, masih banyak banget institusi yang masih belum bisa mengakomodir kebutuhan kita. Itu aku sedih banget. Udah bayarnya 2 kali lipat, udah gitu nggak berusaha mendengarkan, ngasih adjustment yang sesuai, makanya nilai kita kan nggak bisa maksimal, padahal mungkin kita bisa lebih daripada itu. Makanya ketika yang kedua aku berusaha, kan pakainya IELTS ya, berubah. Nah aku belajar lah gitu untuk bener, karena diakomodir juga ketika ngerjain IELTS, jadinya alhamdulillah nilainya udah di atas ini juga dan bisa lolos. Nah itu pertama sih ya tipsnya Rahel, kita harus khususnya aku rasa sih kalau misalkan di negara manapun kayak Jerman aja tetap harus pakai kayak TOEFL kan, ya nggak sih, apalagi di English speaking countries gitu harus banget ngelampirin sertifikat penguasaan bahasa Inggris. Makanya aku harap teman-teman memperkuat bahasa Inggrisnya, nggak harus jadi excellent tapi minimal banget sesuai standarnya mereka harusnya berapa gitu. Nah itu tips yang pertama sih, bahasa Inggris penting banget. Terus yang kedua, kalau aku bisa bilang tuh kita fokusin, kita emang mau kuliah di jurusan apa, tujuannya apa, ambil jurusan itu, nanti kira-kira mau diimplementasinya untuk apa. Karena kalau masih gerambiang masih kayak in the middle of nowhere gitu ya, masih di udara mengambang tuh, kita nanti nggak fokus ketika nulis esai. Iya kan? Itu pun yang aku lakuin kayaknya waktu gagal itu. Aku bikin esai itu yang bombastis gitu loh Rahel. Padahal orang tuh ketika baca esai yang bombastis itu malah, yakin lo bisa ngerjain ini gitu kan. Maksud aku gitu. Jadi lebih baik yang simple tapi konkret, tapi kita bisa ngelakuin itu gitu. Itu sih yang tips kedua, kalau bikin esai itu yang realistis aja deh, yang smart gitu ya, yang measurable, achievable, bla 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 segala macam, ya, realistis gitu. Nah, sorry ya kalau aku ngomong terlalu cepet, aku tuh nggak bisa. Gak apa. Terus yang ketiga,
yang tips yang ketiga itu banyakin portofolio gitu sih. Itu penting, Aduh, penting. portofolio. Mhm. Aku lagi bikin. Iya, Tugas jadi SMA aja udah ada loh portofolio. ya maksudnya portofolio, pokoknya kita perbanyakin kegiatan dimanapun bidangnya, tapi kita perbanyakin itu karena itu kan bermanfaat untuk portofolio kita kan, ketika kita ngelamar beasiswa ataupun apapun itulah, kompetisi ataupun apa, mereka kan pasti Berarti, ngelihat dari portofolio juga. sorry, kalau untuk kakak portofolionya dalam bahasa Inggris atau gimana? Iya, kalau ngelamar beasiswa harus bahasa Inggris semua ya, Rahel. Jadi semuanya harus bahasa Inggris gitu. Paling penting skill bahasa Inggrisnya harus ditingkatin ya. Iya, harus banget, harus banget. Sebenarnya sih bukan berarti yang IELTS-nya tinggi terus bahasa Inggrisnya bagus, enggak. Tapi itu mungkin dia berusaha aja biar daftar pas ngelamar beasiswa tuh dia keciduk gitu kan. Keciduk Iya. gitu secara poin bahasa Inggrisnya tuh keciduk. Masalah ningkatin yang lebih-lebih banget mah di sini ketika di Aussie juga kita belajar pastinya kan gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya nih, coba yang belum tahu, kakak nanti boleh bikin video di YouTube tentang masalah apa sih, masalah gimana kakak pada saat sudah banyak ya sebenarnya ya untuk masalah di Australia juga. Pokoknya Iya, bagi yang bener-bener. penasaran gak usah lihat aja YouTube-nya Kak Eka Pratiwi Taufan. Iya. Boleh di like, komen, dan subscribe, oke? Iya, betul. Ditunggu nih Kak video-video terbarunya. Il Iya, sangat-sangat video. inspirasi banget loh, bener. Iya sih, mudah-mudahan bermanfaat ya, walaupun ya bikin YouTube itu nggak semua orang tertarik karena kan itu isunya disabilitas ya, gitu siapa mau dengerin gitu kan isu disabilitas gitu. Nah, oke. Untuk kesimpulannya berarti tadi yang pertama kita harus benar-benar apa ya, untuk para tunanetra sebenarnya wajar ya kalau kita marah, kita sedih gitu. Wajar banget. Pasti ada tahap-tahapan psikologinya gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah kita juga harus bisa apa ya, terutama untuk masalah dalam hal akses kemandirian gitu, itu harus sangat-sangat benar diperhatikan ya. Ada selain kita memang bisa melakukan secara mandiri, juga tidak ada salah kalau ketika kita tidak bisa sama sekali, orang apa ya, membantu kita gitu sesuai dengan ya, karena kan tidak semua hal bisa kita lakukan 100% gitu kan. Tapi bukan berarti kita akhirnya jadi nggak bisa apa-apa ya, tetap kita juga belajar gitu. Cuma ada saatnya orang awas juga kadang-kadang butuh bantuan juga kan gitu. Gitu. Jadi pokoknya selama kita masih bisa bergerak, selama kita masih bisa berpikir, kita masih dapat belajar kok gitu. Masalah nyapu, ngepel nih, kadang-kadang orang-orang suka pada tahu tunanetra tuh nyapunya gimana sih gitu. Jadi boleh nih kakak nih, pokoknya ditunggu video-video kakak selanjutnya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat yang lain ya kak. Oh iya, ada nggak pesan-pesan singkat yang pengen kakak kasih nih buat semua yang hadir di sini? Pokoknya untuk disabilitas tuh believe in yourself aja, percaya sama diri sendiri, karena belati tertajam itu adalah meragukan diri sendiri ya, nggak percaya dengan kemampuan diri. Itu sih aku pesannya ke teman-teman disabilitas. Dan kalau untuk yang non disabilitas, mudah-mudahan mau get to know us better gitu loh, Rahel. Jadi coba kenalin kita dulu, walaupun dari hal sesimpel tadi apa ya, kayak nyapu gimana sih, atau texting tuh gimana, itu sih. Karena nanti kalau udah kenal pasti jadi sayang gitu. Bener. Dan terakhir tadi untuk yang mau dapat beasiswa, bahasa Inggris yang paling penting ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak kak, udah bisa sharing di sini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Mudah-mudahan ya, amin. Bisa berguna dan bisa jadi bahan edukasi juga, biar kedepannya Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik lagi dalam menunjang akses buat disabilitas, terutama pemerintah bisa memberikan edukasi lagi kepada masyarakat gitu ya, gimana memperlakukan disabilitas. Karena undang-undang sudah ditegakkan, tapi
kenyataannya implementasinya. masih Iya, belum betul. sempurna. Iya, Ada betul banget. nah pokoknya di sini juga ada Ibu Prima juga ya. Pokoknya nanti pokoknya eh, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi Indonesia ke depannya dan untuk Iya, bisa amin. dengan hak-haknya lah ya yang Mhm, sama. mhm. Baik Iya, kakak, Rahel. terima kasih. Iya, Rahel juga makasih aku ya udah diundang ke sini. Mungkin Iya, kapan-kapan Rahel di YouTube aku ya. Soalnya inspiring makasih. juga nih Rahel. Masih kecil, menurut aku masih muda banget, bukan kecil ya, masih muda banget, tapi udah Aku berani masih banget loh public 18 tahun. speakingnya. Iya, maksud aku udah keren, udah berani bikin kayak gini-gini tuh keren sih menurut aku. Terima kasih kak. Pokoknya terus dan terima kasih buat Ya, teman-teman juga. Maaf ya nggak bisa aku sapa satu persatu dan untuk tadi juga yang bertanya juga terima kasih. Mudah-mudahan iya, jawabannya bisa memuaskan. Mohon maaf yap, kalau belum ada yang bisa aku bacakan karena satu kalau tulisannya misalnya ada tulisan yang disingkat-singkat, kalau aku bacanya dari jarak jauh gini aku juga susah buat mengerti gitu karena kan posisinya aku nggak fokus sama handphone kan gitu jadi mohon maaf banget buat semuanya. Terima kasih untuk yang bergabung di sini. Semoga ya kita doakan lah ya semoga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih amin, baik amin, dan amin. terutama untuk yang sekarang lagi mengalami musibah baik Iya, banjir dan juga COVID-19 yang mungkin belum berakhir. Semoga bisa segera selesai dan kita amin. bisa sama-sama berjumpa lagi. Oke, baik. Terima Amin. kasih kakak. Mhm. Aku sama Kak Eka Pratiwi Taufanti pamit undur diri. Salam Oke, buat ya. abah semuanya ya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Bye.